Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang pada acara seminar dan webinar mengenai penerapan Cortex dan implikasinya terhadap kewajiban pajak perusahaan. Yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan partner kami yaitu MUC Consulting secara hybrid yakni offline di Gedung Demanur Surya Cipta Square dan online melalui platform Zoom. Kami PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola dua kawasan industri, yaitu Surya Cipta City of Industry dan Subang Smartpolitan, memiliki komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ease of doing business. Dengan terus memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tenan dan klien kami. Kami berharap melalui seminar ini kami dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk dapat menunjang aktivitas bisnis Bapak dan Ibu sekalian, saat ini maupun dan di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Revi Cuhyanti dari Surya Cipta sebagai MC dan moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Riko Genio Septianto, selaku Manager of Tax Compliance MUC Consulting. Selamat pagi Bapak. Dan tentu saja tidak lupa yang terhormat Bapak dan Ibu peserta seminar dan webinar yang hadir baik secara online dan hadir secara offline. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Dalam rangka mendukung reformasi perpajakan Indonesia, pemerintah mengimplementasikan Cortex Administration System yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Sistem ini merupakan inovasi untuk memodernisasi dan menyederhanakan administrasi perpajakan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia, termasuk perusahaan dan secara langsung mempengaruhi kewajiban pajak mereka. Nantinya melalui seminar dan webinar kali ini, kita akan bersama-sama memahami kebijakan ini guna memastikan kepatuhan serta efisiensi dalam pengelolaan pajak perusahaan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sesi pertama adalah pembukaan acara, sesi kedua adalah presentasi materi yang akan disampaikan oleh MUC Consulting, sesi ketiga adalah tanya jawab, dan sesi keempat adalah penutup. Sebelum memulai acara ini, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak dan Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan Anda pada fitur Q&A yang di bagian bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline, dapat menyampaikan pertanyaan langsung pada saat sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi mengenai penerapan Cortex dan implikasinya terhadap kewajiban pajak perusahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Riko Genio Septianto selaku Manager of Tax Compliance MUC Consulting. Baik, kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya, baik yang offline maupun yang melalui Zoom ya. Mungkin saat ini beberapa di antara kita sedang berupaya untuk melaporkan SPT PPN ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti setelah ini kalau memang ada kendala atau ada diskusi, nanti kita akan banyak sharing ya Bapak Ibu setelah pemaparan materi. Mungkin izin slide-nya sudah ditampilkan. Oke, next. Ya, baik, ini sebelumnya terkait dengan latar belakang yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Revi bahwa memang saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ya Bapak Ibu terus aktif berupaya untuk melakukan inovasi dan atau reformasi gitu ya di bidang administrasi perpajakan. Dan terakhir tersehubungan dengan Cortex yang sudah disampaikan tadi juga mulai berlaku pada 1 Januari 2025
yang mana artinya sudah hampir 2 bulan ya, atau 57 hari lah ya, sejak pertama kali diterapkan pada awal tahun ini. Nah, dalam perkembangannya memang sistem ini masih terus diupdate oleh teman-teman dari DJP ya. Teman-teman DJP juga terus terbuka terkait dengan saran dan masukan, dan kita juga bisa melihat selama 57 hari ini ada beberapa update dan bahkan ada beberapa perubahan yang cukup signifikan juga ya. Dari yang awalnya diinfokan seperti apa, akhirnya disesuaikan gitu dengan kebutuhan dari wajib pajak gitu ya, atau pengusaha kena pajak. Next. Nah, kami di sini juga mencatat beberapa hal penting ya, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu dan sudah mengimplementasikannya juga. Yang pertama sehubungan dengan manajemen akses gitu ya. Lalu yang kedua nanti ada terkait dengan notifikasi di Cortex. Lalu ada fitur deposit, ketentuan pengkreditan pajak masukan, ini yang juga mengalami perubahan. Lalu ada jatuh tempo penyetoran, dan nanti kita akan diskusikan terkait dengan implementasi dan juga mungkin ya kendala-kendala yang masih wajib pajak hadapi ya, seperti itu. Ya, bisa next. Next. Nah, mungkin kita sedikit flashback dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang sebelum Cortex, bagi wajib pajak yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam konteks pelaporan SPT, itu dilakukan melalui sebuah situs ya, atau web base DJP online gitu, yang setiap wajib pajak memiliki username dan juga passwordnya masing-masing ya, seperti itu. Jika kita coba flashback lagi, sebelumnya kita tahu bahwa pelaporan SPT itu harus dibuat dengan menggunakan elektronik SPT ya, atau ISPT, dan masing-masing jenis pajak memiliki masing-masing jenis ISPT-nya, seperti itu. Nah, lalu kemudian dilakukan perubahan untuk mempermudah melalui DJP online, meskipun memang pada awalnya terbatas untuk PPh withholding tax atau output ya, untuk 23 4E2. Lalu kemudian di tahun 2024 dimunculkan lagi sehubungan dengan e-Bukpot 21 gitu ya, yang akhirnya ISPT sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk PPN juga sama. Sebelumnya pelaporan menggunakan ISPT gitu, yang kita tahu bahwa pada saat itu faktur pajak belum terintegrasi gitu ya, sehingga sering muncul isu terkait dengan faktur pajak fiktif, atau mungkin faktur pajak sudah dibuat tapi terlewat untuk dilapor, seperti itu, hingga akhirnya pada tahun 2013-2014 dibuatlah e-faktur ya, Bapak Ibu, yang pada saat itu diresmikan atau diterapkan secara bertahap gitu ya. UBP tertentu, Jawa, Bali, lalu secara nasional di Indonesia. Nah, lalu masuklah ke era berikutnya sehubungan dengan tadi ya, DJP online. Jadi setiap wajib pajak itu punya akunnya masing-masing, yaitu terkait dengan username-nya berupa NPWP dan juga password untuk masuk ke DJP online guna melaporkan SPT-nya, seperti itu. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang mana baik itu pegawai ataupun PAC dari wajib pajak memang diberikan tugas gitu ya terkait dengan pelaporan ini, dan ketika dia punya kata sandi ataupun password, maka dia bisa login ke akun tersebut. Next. Nah, sementara untuk Cortex ini dibuat lumayan berbeda ya, Bapak Ibu, dari yang sebelumnya. Jadi untuk Cortex ini nantinya setiap dari kita gitu ya, ataupun perusahaan baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, itu akan memiliki username dan password sendiri gitu untuk akun Cortex-nya. Nah, jadi badan WP badan tetap punya akun Cortex gitu, tetapi tidak bisa dipakai untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, lalu bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakannya? Jadi kewajiban perpajakan dari wajib pajak badan ini akan dikelola oleh PAC ya, atau pengurus ataupun direksi yang memang menjadi penanggung jawab gitu ya sehubungan dengan perpajakan perusahaan. Jadi harus masuk atau login dulu ke akun Cortex si direksinya. Nah, di sini dikenalkan namanya konsep impersonating gitu ya.
yang mana penggunaan akun Cortex pribadi Dewan Direksi itu digunakan untuk keperluan perpajakan wajib pajak badan ya atau perusahaan seperti itu. Next. Nah, jadi kalau kita lihat mekanismenya tadi ya berbeda, sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi memang perlu untuk masuk ataupun login ke akun Cortex dari si pengurus ataupun direksi. Lalu di situ nanti digunakan fitur impersonating ya untuk masuk atau melaksanakan kewajiban perpajakan dari WP badan ataupun perusahaan. Nah, itu di situ terkait dengan penginputan faktur pajaknya ataupun nanti pelaporan SPT-nya. Next. Nah, ini mungkin juga sudah Bapak Ibu juga sudah coba ya, hampir semuanya sudah coba. Jadi ini contoh tampilan ya Bapak Ibu terkait dengan halaman awal dari direksi gitu ya, ketika dia masuk ke akun Cortex gitu. Jadi akan dimunculkan apa namanya? Ya memang ini akun dari si direksi itu. Nah, ketika di situ ada mungkin bisa next. Nah, kita klik yang bagian ada tanda panah ke bawah. Nanti dia akan muncul si Bapak. Dan ini contohnya Raka gitu ya. Dia menjadi PAC ataupun pengurus atau penanggung jawab dari WP Badan apa saja gitu. Nah, di sini contohnya ada PT-nya Raka. Nah, nanti disitulah ketika diklik maka akan masuk ke akun Cortex Badan atau impersonate untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dari PT-nya Raka ini. Seperti itu. Next. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu juga sudah coba buka ya terkait dengan tampilan dari impersonate WP badan atau di sini contohnya PT-nya Raka, maka akan ditampilkan beberapa informasi ya. Bapak Ibu di sini ada informasi rincian dari PT tersebut, statusnya seperti apa namanya dan apa namanya tax ID number-nya, alamat dan lain-lain. Nah, apabila kita lihat juga di bagian atas ya yang berwarna biru itu adalah nanti menu-menu yang disediakan oleh Cortex untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dari masing-masing wajib pajak gitu. Jadi di situ yang tadi tuh yang tadinya satu-satu per ISPT sekarang semuanya jadi satu. Nah, sebelumnya di DP online dan juga faktur pajak masih terpisah ya, yang satu e-faktur, lalu ada e-faktur web base. Nah, sekarang juga jadi satu di apa namanya sistem Cortex ini. Next. Nah, lalu apa nih yang isu yang timbul gitu ya, yang cukup menjadi perhatian beberapa orang juga gitu, karena kita tahu bahwa setiap pengurus ataupun direksi tentu memiliki jadwalnya masing-masing gitu ya, atau memang punya tanggung jawab lain gitu, karena memang beliau-beliau ini adalah orang-orang yang di top manajemen gitu ya. Nah, sehingga opsi yang dapat dia ambil adalah apakah memang bisa gitu untuk melaporkan SPT-nya, karena bagaimanapun proses finalisasi pelaporan SPT dilakukan oleh PAC yang bersangkutan. Sehingga ketika dia mempercayakan pegawainya gitu ya yang berada di bawahnya untuk melakukan pelaporan, maka ya pegawainya harus masuk ke akun pribadinya si direksi, yang artinya ya ada kemungkinan yang bersangkutan juga bisa membuka data-data lain ya, karena memang di situ akan muncul terkait dengan nanti SPT tahunannya misalkan, ataupun data aset ataupun sumber penghasilan yang dia miliki seperti itu. Nah, mungkin ini yang tentu kembali ke kebijakan masing-masing manajemen perusahaan ataupun ya kebijakan dari dewan direksi tersebut seperti itu. Apakah memang bisa menyempatkan waktunya untuk memberikan approval atau istilahnya melakukan pelaporan gitu ya, atau memang memberikan kepercayaan kepada pegawainya, atau memang sebenarnya ada opsi lain juga gitu ya dengan memberikan kuasa gitu. Tapi memang ketika kuasa tetap harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, dan juga selain itu di sistem Cortex ini juga memberikan fitur berupa role access ya Bapak Ibu, yang mana
jumlahnya cukup banyak setahu saya. Jadi ada sebagai drafter, ada sebagai signer juga gitu ya. Nah itu nanti mungkin bisa jadi salah satu alat bantu juga gitu, walaupun memang pada saat proses finalisasi tetap dibutuhkan akun PAC dari PAC tersebut ya, atau dari Dewan Direksi ini. Karena sebagai contoh misalkan ketika proses pembuatan faktur pajak gitu ya. Nah, Dewan Direksi bisa membuatkan roll access untuk pegawainya yang memang bertanggung jawab gitu untuk membuat faktur pajak. Dan itu pun dibagi lagi tadi ya, sebagai drafter dia hanya bisa melakukan penginputan gitu terkait dengan faktur pajak, lalu sebagai signer. Nah, ketika signer faktur pajak maka dia yang akan melakukan approval. Nah, nanti nama yang bersangkutanlah yang muncul di faktur pajak. Nah, namun tadi ketika proses pelaporan SPT PPN tetap dibutuhkan akun dari PAC ya, atau Dewan Direksi yang bertanggung jawab terkait dengan perpajakan perusahaan. Oke, bisa next. Nah, itu terkait dengan manajemen akses, Bapak Ibu. Mungkin nanti jika ada hal lain yang masih ingin digali, kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Nah, berikutnya yang cukup baru juga dari Cortex ini adalah sehubungan dengan notifikasi gitu ya. Bisa next. Mungkin sebelumnya kita mengenal notifikasi ketika kita membuka ataupun bermain media sosial seperti itu ya. Di situ mungkin ketika ada yang komentar atau ada yang mengirimkan DM gitu ya. Nah, itu ada muncul notifikasi nih berapa jumlah komentar ataupun jumlah like misalkan ya yang muncul di media sosial Bapak Ibu sekalian. Nah, nantinya untuk kedepannya ya sistem administrasi kita terkait dengan pemberitahuan ataupun notifikasi surat-surat itu akan disampaikan secara online melalui Cortex ya. Mungkin di sini di angka, kalau di layar Bapak Ibu bisa lihat di angka 8 dan 9, bisa ada gambar lonceng dan ada dokumen ya. Jadi ketika notifikasi itu akan muncul di yang gambar lonceng. Nah, ketika ada dokumen yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pajak, seperti misalkan SP2DK ya, atau dokumen lain, STP dan lain sebagainya, itu akan muncul dokumennya di angka 8. Jadi memang untuk kedepannya apa namanya bisa harus dicek secara ini ya, harus dijadwalkan untuk melakukan pengecekan. Next. Nah, ini. Jadi apa namanya sebelum ada Cortex, surat-surat tadi diterima secara manual, dikirim ataupun biasanya juga disampaikan melalui email ya. Gitu. Jadi dua cara biasanya. Nah, setelah Cortex ini nanti akan seluruhnya disampaikan melalui Cortex ini secara online. Dan juga tadi ya perlu diperhatikan karena ada beberapa notifikasi yang mungkin sifatnya himbauan ataupun sekedar informasi sehubungan dengan batas waktu pelaporan pajak tahunan. Tapi ada juga tadi informasi terkait dengan surat-surat yang mungkin perlu ditanggapi gitu ya, atau perlu ada tanggungan pajak yang harus dibayar gitu. Nah, itu yang perlu jadi perhatian karena ada batas waktunya gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada alasan lagi misalkan SP2DK-nya belum kita terima gitu karena memang sudah disampaikan melalui teks. Nah, sebelumnya kita juga mungkin Bapak Ibu pernah mengalami juga konfirmasi oleh AR mana tanggapan SP2DK gitu. Karena memang sebenarnya kita belum terima gitu. Pernah ada case seperti itu juga. Sementara di Cortex harapannya ke depannya semuanya akan muncul di tadi ya, di notifikasi di akun Cortex. Next. Nah, ini tadi ya terkait dengan waktu yang perlu konfirmasi tadi perlu dipastikan bahwa memang ada PAC atau memang ketika Bapak Ibu merupakan yang bertanggung jawab ya terkait dengan akun Cortex perusahaan perlu dicek setiap harinya gitu ya apakah memang ada notifikasi. Nah, yang jadi tantangan juga gitu ya karena memang nantinya setiap faktur pajak masukan yang Bapak Ibu terima gitu atau mungkin bukti potong gitu ya yang Bapak Ibu terima itu juga muncul notifikasinya gitu. Jadi perlu
dicek secara rinci apakah memang sebatas pemberitahuan gitu ya terkait dengan bukti potong yang diterima ataupun faktur pajak yang diterima atau memang ada tadi surat-surat yang memang perlu tanggapan dari wajib pajak seperti itu. Next. Nah, selanjutnya terkait dengan fitur deposit pajak gitu ya. Next, kalau tadi apa namanya terkait dengan notifikasi, ini terkait dengan deposit. Jadi ini mungkin dalam keseharian kita berkaitan dengan mungkin pengguna marketplace gitu ya, atau mungkin transportasi online gitu ya, sering menggunakan ya saldo gitu ya untuk mereka melakukan misalkan pemesanan tertentu atau perjalanan tertentu gitu ya. Nah, di pajak di sini JP juga menambahkan fitur itu. Jadi setiap wajib pajak bisa menyetorkan sejumlah dana gitu yang memang diproyeksikan akan digunakan untuk melakukan pembayaran pajak gitu. Jadi tetap ada skema apa namanya ID billing segala macamnya. Nanti dia akan masuk ke saldo deposit dari wajib pajak gitu ya. Nah, tujuannya apa? Nah, salah satunya harapannya adalah meminimalisir potensi keterlambatan penyetoran pajak gitu. Jadi nanti sistemnya akan ketika submit saldo gitu ya, misalkan 1 juta, lalu ada pajak kurang bayar misalkan 5 juta misalkan. Jadi tadi saldonya 10 juta, kurang bayar 5 juta, maka bisa melakukan pembayaran melalui deposit dan tanggal yang dipakai adalah tanggal saat top up di akun deposit tadi gitu. Jadi tidak dianggap terlambat jika lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan. Tapi memang yang perlu diperhatikan jumlah saldonya harus cukup ya atau at least lebih besar karena jika saldonya kurang nanti yang dipakai tanggalnya adalah tanggal ketika top up terakhir gitu ya. Jadi tidak bisa kurang, jadi harus sama atau lebih besar dari pajak yang berutang. Seperti itu. Next. Nah, berikutnya terkait dengan ketentuan pengkreditan pajak masukan. Bisa next, Mas? Nah, ini yang tadi saya sebut di awal ya, yang mengalami perubahan gitu ya. Jadi perubahannya bisa dikatakan 2 kali gitu ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena sebelum Kortes kita tahu bahwa pajak masukan baik yang melalui faktur pajak ya, atau kita kenal faktur pajak standar mungkin di kalangan Bapak Ibu, dan juga dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak itu bisa dikreditkan maksimal 3 bulan berikutnya gitu ya setelah dokumen faktur pajak itu diterbitkan. Namun memang di awal implementasinya ketika PMK 81 ini diterbitkan ada di pasal 300-an gitu ya kalau Bapak Ibu cek karena PMK-nya ada 400-an pasal kurang lebih itu menyatakan bahwa pajak masukan yang diterbitkan melalui faktur pajak itu dikreditkan pada masa yang sama gitu ya dengan ketika faktur pajak itu diterbitkan kurang lebih. Jadi ketika faktur pajak Januari 2025 maka hanya bisa dikreditkan di masa Januari 2025. Makanya pada akhir tahun atau pada akhir Januari ya pada saat periode batas waktu pelaporan SPT PPN Desember 2024 banyak dari wajib pajak yang akhirnya dikreditkan semuanya di Desember atau ya dijadikan biaya pada saat itu karena ya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan penkreditan di masa berikutnya pada saat awal. Nah, namun di tanggal 20 Februari kemarin ya itu diterbitkan keterangan tertulis dari DJP. Mungkin memang tim DJP juga mendengar masukan dari Bapak Ibu sekalian atau dari wajib pajak yang lain ya bahwa memang PMK ini ada peraturan lain yang lebih tinggi gitu ya yaitu Undang-Undang PPN yang masih berlaku yang di situ menyatakan bahwa ya faktur pajak masukan bisa dikreditkan maksimal 3 bulan berikutnya. Nah akhirnya diterbitkanlah keterangan tertulis tadi ya dan di situ juga sudah dicontohkan ketika masih ada faktur pajak masukan masa Desember 2024 itu maksimal bisa dikreditkan di periode Maret 2025. Walaupun memang mungkin hingga saat ini masih ada juga isu ataupun kendala terkait dengan sinkronisasi data ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang belum muncul,
ada yang sudah muncul, udah dikreditkan tapi tetap muncul. Nah, itu memang kembali lagi ke apa namanya, sistem yang memang masih terus diperbaiki ya dan diupdate oleh DJP. Namun pada dasarnya secara regulasi dan secara sistem sudah diinformasikan ya, tidak terbatas pada dokumen yang dipersamakan, tapi juga faktur pajak itu bisa dikreditkan 3 bulan ke depan seperti itu. Jadi di awal tidak bisa, tapi ya per 20 Februari kemarin jadi bisa ya Bapak Ibu. Jadi mungkin harapannya nanti bisa sinkron dan ya untuk Desember masih ada waktu sampai berarti akhir April ya untuk nanti dilihat apakah bisa dikreditkan di masa Maret 25 atau tidak. Ya, bisa next. Oke, baik. Next, ini juga salah satu perubahan untuk mengakomodir tadi ya, konteks ya. Jadi untuk periode jatuh tempo penyetoran pajak ya, yang awalnya di tanggal 10 bulan berikutnya menjadi tanggal 15 di bulan berikutnya. Nah, untuk jangka waktu pelaporan masih sama ya di tanggal 20. Jadi artinya ketika Bapak Ibu sudah melakukan perhitungan nih atau merekap gitu ya di kertas kerja Bapak Ibu masing-masing terkait dengan PPh yang terutang, tapi memang belum menginput di Cortex, itu bisa tadi ya melakukan pembayaran melalui Cortex gitu. Nah, nanti karena posisinya sekarang adalah ketika melakukan pelaporan ataupun penyetoran ya, nanti menunya ada di next slide terkait dengan pay and submit gitu. Artinya ketika sudah setor dianggap sudah lapor juga, jadi sudah jadi satu paket seperti itu. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Bisa next. Ya, next. Nah, ini beberapa catatan juga dari kami sehubungan dengan implementasi dan juga mungkin kendala yang masih dihadapi ya untuk SPT tahunan PPh Badan. Mungkin ini belum digunakan karena memang untuk SPT PPh Badan tahun pajak 2024 masih menggunakan DJP online ya, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti ini akan mulai digunakan efektif mungkin di tahun depan ya untuk SPT pajak 2025. Nah, mungkin sedikit gambaran nantinya di SPT PPh Badan ini akan ya ada beberapa fitur baru juga jika dibandingkan dengan sebelumnya DJP online ya. Baik itu melalui input apa namanya e-form ya, sebelumnya e-form SPT PPh Badan itu ada beberapa tambahan lampiran yang harus kita lengkapi gitu ya. Nah, nanti di Cortex ini sudah tersedia untuk lampirannya seperti lampiran debt to equity ratio atau DER, lalu nominatif juga di sana sudah tersedia dan juga ikhtisar dokumen induk dan lokal. Dan ini juga mungkin masih membuka peluang juga ya untuk lampiran-lampiran yang diwajibkan untuk dilaporkan juga nanti mungkin akan tersedia masih kita wait and see ya, masih melihat nanti ke depan update-nya akan seperti apa. Nah, yang menjadi perhatian juga adalah terkait dengan format laporan keuangan gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kita tahu bahwa di SPT PPh Badan itu ada lampiran 2 dan juga ada lampiran 8A ya terkait dengan ikhtisar laporan keuangan. Nah, nanti di sini ada satu laporan keuangan untuk rekonsiliasi dan juga untuk langsung mengetahui apakah antara objek pajak yang menjadi biaya di PP Badan apakah sudah dilaporkan di PPh masa atau belum. Contoh misalkan di situ nanti kalau Bapak Ibu ingat di lampiran 2 ada misalkan biaya jasa gitu ya. Nah, nanti itu akan lebih rinci lagi terkait dengan biaya-biaya lain yang menjadi objek 23. Nanti itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memudahkan dalam proses pengawasannya dari sisi AR gitu. Jadi nanti ketika ada potensi misalkan objek jasa gitu ya, biaya jasa yang jumlahnya sekian, tapi di SPT masa ternyata lebih kecil misalkan. Nah, itu akan langsung terlihat di situ gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa langsung menyiapkan gitu ya, kira-kira ketika dia nilainya berbeda, itu karena apa? Karena pasti nanti proses SP2DP-nya akan lebih mudah gitu ya untuk menyandingkan antara biaya yang diakui oleh wajib pajak badan dengan objek PPh tadi contohnya 23 yang sudah dilaporkan. Nah, untuk rincinya memang belum bisa kita cek karena kalau nggak salah juga menunya masih di lock ya, kita belum bisa buka di konteks PPh badannya. Next.
Nah, berikutnya ini terkait dengan tadi ya faktur pajak keluaran. Nah, untuk yang baru Bapak Ibu di faktur pajak keluaran ini yang mungkin memudahkan pengusaha kena pajak juga ya bahwa untuk nomor seri faktur pajak atau NSFP sudah otomatis ya. Beda dengan sebelumnya gitu. Jadi kita harus request dulu atau minta dulu di Innova, yang mana kalau kita telat mintanya juga kita nggak bisa menerbitkan faktur pajak ya. Jadi harus sesuai dengan kapan Innova itu diminta ya, fakturnya tidak bisa backdate. Nah, sekarang sudah otomatis, jadi tidak perlu melakukan permintaan nomor seri faktur pajak lagi gitu. Nah, untuk tanggal penerbitannya masih sama ya, jadi maksimal di tanggal 15 bulan berikutnya itu masih bisa menerbitkan faktur pajak untuk periode tersebut. Nah, lalu ada tambahan ya, tambahan terkait dengan kode ya, kode jenis barang dan juga jasa atau satuan ukur ya. Jadi di situ sudah ada listnya. Bapak Ibu harus melihat kembali apakah jasa ataupun barang yang diserahkan itu masuk klasifikasi atau kategori kode yang mana gitu. Jadi ada yang rinci. Nah, ketika ada yang belum sesuai gitu ya, maksudnya nggak ada nih di kategori itu juga ada kode jenis barang jasa yang langsung umum ya, jadi nggak spesifik. Jadi bisa masukin ke situ. Atau memang kalau perlu detail lagi bisa konfirmasi ke AR masing-masing. Nah, lalu yang penandatangan juga sama. Kalau sebelumnya di e-faktur itu diproses oleh siapa saja gitu ya yang memang punya username dan password dari e-faktur ya atau e-faktur web base gitu untuk melakukan pelaporan SPT PPN. Nah, kalau di Cortex memang masih perlu otorisasi gitu ya dari PAC atau yang diberikan atau pegawai yang diberikan otorisasi untuk menandatangani faktur pajak atau di role aksesnya itu sebagai VAT signer ya. Nah, itu jadi bagi Bapak Ibu yang diberi peran atau role akses sebagai drafter itu hanya menyiapkan faktur pajaknya. Nanti untuk proses approve-nya atau validasinya itu oleh VAT signer atau oleh PIC ya, PIC atau Dewan Direksi. Jadi nanti yang approve itulah namanya yang akan muncul di faktur pajak sebagai penandatangan faktur pajak. Nah, kalau kita cek di ketentuannya memang penandatangan ini bisa oleh pengurus atau oleh pegawai ya yang memang diberikan otorisasi oleh pengusaha kena pajak tersebut untuk menandatangani faktur pajak. Next. Ya, ini juga mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima ya contoh faktur pajak keluaran bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi sekarang barcode-nya ada dua di sisi kiri dan kanan ya. Sebelumnya hanya di sisi kiri. Nah, dan juga faktur pajak ini seharusnya ketika kita buat sudah langsung otomatis muncul di akun Cortex lawan transaksi kita gitu. Jadi opsinya sekarang ada dua, apakah kita tetap perlu mengirimkan dokumennya atau yang bersangkutan sebagai pembeli bisa langsung download ya di akun Cortex-nya masing-masing. Dan ini juga otomatis muncul di sistem pre-populated-nya lawan transaksi ya untuk memilih apakah akan dikreditkan atau tidak gitu. Next. Nah, ini juga apa namanya bagian dari pembaruan ya, artinya memang DJP juga menyadari bahwa Cortex masih terus diupdate dan terkadang wajib pajak mengalami kendala untuk masuk ke Cortex, sementara dari sisi bisnis terus berlangsung ya, terus berjalan. Sehingga yang awalnya dikeluarkan keputusan Dirjen Pajak menetapkan beberapa wajib pajak boleh kembali menggunakan e-faktur desktop ya atau e-faktur host to host. Nah, terakhir Cap 54 ini akhirnya membuka peluang ya bagi seluruh pengusaha kena pajak untuk menggunakan aplikasi sebelumnya. Namun memang Cortex-nya tetap berjalan gitu. Jadi tidak di stop gitu ya. Nah, ini juga kembali lagi ke keputusan atau dari manajemen masing-masing wajib pajak apakah diperlukan untuk kembali menggunakan aplikasi sebelumnya atau tetap lanjut dengan Cortex ya, karena memang masih ada isu terkait dengan tadi hal sinkronisasi segala macam gitu ya,
karena aplikasi e-faktur dan juga Cortex ya masih proses juga, masih terus berjalan dalam proses sinkronisasi datanya. Ya, bisa next. Nah, ini terkait tadi faktur pajak keluaran, berikutnya terkait dengan faktur pajak masukan ya, Bapak Ibu. Nah, apabila kita cek memang di aplikasi sebelumnya ataupun di e-faktur, proses memasukkan faktur pajak masukan itu masih bisa kita lakukan dengan skema impor ya, kita nyebutnya ya. Skema impor walaupun memang sudah ada pre-populated system yang di situ berisi daftar ataupun list ya dari faktur pajak masukan yang kita terima, tapi kita bisa untuk proses penginputan ke SPT-nya masih bisa menggunakan skema impor. Jadi apakah faktur pajak mana saja yang akan kita kreditkan dan faktur pajak mana saja yang akan kita laporkan di form B3 gitu ya. Lalu terkait dengan faktur pajak masukan yang sudah di-approve gitu ya, yang sudah dilaporkan itu tidak bisa diubah menjadi tidak dilaporkan pengkreditannya. Jadi pada saat dulu ketika kita terima faktur pajak masukan Februari misalkan, lalu kita ingin mengkreditkannya juga di Februari gitu ya. Ternyata kita milihnya di Maret gitu. Nah, itu dulu tidak bisa diubah ke Februari lagi. Jadi hanya bisa diubah menjadi dikreditkan atau tidak dikreditkan gitu opsinya. Dan juga dulu lawan transaksi juga tidak bisa download ya secara langsung. Jadi memang harus minta dokumennya ke lawan transaksi lebih dulu. Jadi dia hanya bisa melihat bahwa di list pre-populated-nya itu ada faktur pajak masukan, namun untuk dokumennya tetap request ke lawan transaksi. Nah, untuk Cortex memang setahu saya saat ini format impor belum tersedia untuk faktur pajak masukan. Tapi memang jadi untuk mengkreditkannya itu melalui tadi ya pre-populated-nya. Jadi langsung dipilih nih di situ apakah akan dikreditkan atau tidak gitu. Jadi belum bisa secara langsung kita masukkan beberapa data PM yang akan kita kreditkan gitu ya, itu belum bisa. Nah, lalu yang kedua terkait dengan tadi fitur pengkreditannya. Nah, kalau sekarang itu bisa kita ubah ya. Jadi misalkan tadi kita faktur pajak Februari kita kreditkan misalkan, tapi ternyata harusnya nggak dikreditkan nih, itu bisa kita kembalikan lagi. Jadi credited, approve jadi credited, diubah lagi ya, jadi approve gitu. Artinya approve itu belum kita kreditkan, tapi dia akan muncul di sistem pre-populated system atau list faktur pajak masukan dari masing-masing pengusaha kena pajak. Nah, yang ketiga juga tadi ya, lawan transaksi bisa langsung download terkait dengan faktur pajak masukan yang diterima secara real time. Nah, memang yang beda terkait dengan dokumen lain yang dipersamakan itu masih sama dengan sebelumnya dan itu bisa di-input melalui format impor ya, walaupun memang di Prepol sekarang udah muncul semua juga ya. Udah muncul semua juga ya. Kalau sebelumnya kan Prepolated hanya faktur pajak masukan. Kalau sekarang di Cortex semuanya udah muncul terkait dengan PIB, terkait dengan faktur pajak masukan, dokumen lain gitu ya, PPN, JLN, jasa luar negeri, itu juga muncul di sistem Prepolated-nya. Gitu. Next. Nah, ini contohnya tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang credited itu adalah yang kita pilih untuk dikreditkan di SPT masa PPN, sementara untuk yang approve itu adalah yang belum kita pilih untuk kita kreditkan. Nah, untuk yang 1 dan 2 selama kita belum melaporkan di SPT PPN, itu kita bisa ubah kembali menjadi approve gitu ya, atau kita tunda dulu pengkreditannya misalkan. Kalau misalkan tadi ya ada faktur pajak yang memang belum ingin kita kreditkan di masa yang bersangkutan. Oke, next. Nah, berikutnya terkait dengan elektronik bukti potong unifikasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau e-book pot ini sudah tidak ada seperti PPN ya. Kalau PPN kita masih diberi kesempatan untuk menggunakan aplikasi yang sebelumnya. Kalau e-book pot memang sudah harus menggunakan Cortex ya untuk semuanya. Jadi di sini yang baru adalah terkait dengan tambahan kolom berupa NITU ya untuk WP yang memang ada WP cabang. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah format perhitungannya. Jadi PPh yang terutang itu akan dihitung dengan rumus round gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menyiapkan kertas kerja untuk merekapitulasi PPh output yang terutang itu perlu
memperhatikan rumus ini supaya antara rekapan yang dibuat dan yang diinput di Cortex itu sama. Hasil PPH kurang bayarnya. Dan juga proses penginputannya melalui file XML ya. Nah, ini juga sudah diberikan simulasinya atau contohnya oleh DJP dan dipermudah juga ya dengan file Excel lebih dulu kemudian diubah menjadi XML gitu. Next. Nah, ini contohnya untuk bukti potong yang nantinya akan diterbitkan ya atau Bapak Ibu terima formatnya akan kurang lebih seperti yang muncul pada slide. Next. Ya, tadi e-book output 23, 4E2, ini e-book 21 juga sama ya, Bapak Ibu untuk per Januari 2025 sudah wajib menggunakan Cortex dan untuk perhitungannya juga sama dengan tahun sebelumnya untuk pegawai tetap menggunakan TER ya. Nah, untuk rumusnya juga sama menggunakan round ya. Jadi nanti angka PPH yang terutang hasilnya sama dengan yang ada di sistem. Bisa next. Oke, berikutnya sehubungan dengan kode billing. Nah, kode billing ini kalau sebelumnya itu kita gunakan ini ya untuk proses penyetoran pajak gitu ya. Jadi ketika kita sudah merekapitulasi dari apa namanya perhitungan PPh 23 ataupun PPh yang lainnya, nah kita bisa membuat kode billing untuk melakukan penyetoran pajak yang terutang. Dan masa daluarsanya adalah 30 hari ya, atau 1 bulan. Dan pada saat itu ketika misalkan ada wajib pajak yang salah gitu menerbitkan kode billing atau misalkan kurang gitu ya, itu bisa menerbitkan lagi. Jadi tidak ada batasan gitu ya untuk menerbitkan kode billing untuk tujuan penyetoran pajak. Nah, di Cortex itu ada masa daluarsanya berubah Bapak Ibu dari 30 menjadi 7 hari ya. Dan apa namanya? Untuk SPT kurang bayar, kode billing ini akan terbentuk secara otomatis langsung nih untuk beberapa jenis pajak. Kalau sebelumnya kan kita bikin 23 atas jasa, 23 atas sewa gitu ya. 21 juga 21 pesangon, 21 ini. Nah, tapi kalau ini nanti akan sekaligus gitu. Dan juga tadi yang perlu diperhatikan adalah ketika ada kesalahan dan udah terbit billingnya, itu opsinya adalah menyetorkan sesuai yang udah kita bikin ID billingnya atau mau tidak mau menunggu ya. Menunggu hingga masa daluarsanya habis baru kita create ID billing lagi gitu. Jadi tidak ada opsi untuk membuat ID billing dengan jumlah yang lebih dari 1 gitu ya. Karena di sini udah di lock gitu. Makanya memang opsi ini perlu dicek lagi ya ketika nanti akan melakukan pelaporan ataupun ketika pay and submit gitu harus dicek lagi apakah memang sudah sesuai yang dipotong oleh perusahaan atau memang ada yang belum masuk gitu ya. Nanti melakukan pembuatan ID billingnya supaya sudah sesuai dengan memang pajak yang terutang. Nah, ini tampilan ya, tampilan ketika wajib pajak akan membayar dan juga melapor sekaligus ya. Jadi di sini ada menu atau tombol bayar dan lapor ya. Nanti ketika diklik akan muncul opsi untuk melakukan pembayaran ya. Apakah melalui deposit atau melalui kode billing yang tadi otomatis terbentuk setelah kita membuat draft SPT. Nah, ketika kita pilih dengan apa namanya kode billing, maka nggak bisa nih, mau diubah pakai deposit gitu. Jadi memang harus diselesaikan pakai kode billing tersebut. Ketika sudah milih deposit juga sama ya, jadi harus menyelesaikan dengan deposit. Nah, kemarin ada case ya, Nanda. Jadi ada wajib pajak yang dia sudah memasukkan deposit nih Bapak Ibu untuk melakukan penyetoran. Tapi ternyata PAC terkait memilihnya kode billing gitu. Nah, akhirnya ternyata ada solusinya. Jadi karena dia udah setor deposit dilakukan PBK ke ID billing tersebut dan itu bisa ternyata. Selama memang depositnya sudah ada dulu ya. Jadi nanti dia akan pakai tanggal itu gitu. Kemarin ada case seperti itu dan ya bisa terlapor dan terselesaikan ya proses penyetoran pajaknya. Seperti itu. Next. Ya.
Ini tadi terkait dengan layanan administrasi, ke depan semuanya akan diupayakan ya oleh DJP, semuanya melalui Cortex ya, Bapak Ibu, terkait dengan penyampaian SKD gitu ya, atau DGT form, proses pemindah bukuan ataupun PBK juga sama. Jadi tidak dilakukan oleh DJP online atau bahkan tidak dilakukan dengan manual ya ke kantor pajak gitu. Kecuali memang disebutkan di PMK-nya dalam kondisi-kondisi yang ya memang sistemnya tidak berjalan misalkan ya, atau memang ada force majeure gitu yang terjadi di wajib pajak, itu baru bisa. Tetapi ketika sistem ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan apa namanya, wajib pajak ingin melakukan beberapa layanan-layanan ini, itu harus melalui akun Cortex. Seperti itu. Ya, mungkin itu beberapa pengantar yang dapat kami sampaikan. Berikutnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Revi ya, ke Bapak Ibu baik yang offline maupun online. Ada yang ingin didiskusikan ataupun sharing, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi yang telah diberikan. Bapak dan Ibu peserta seminar dan webinar, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan narasumber. Kami ingin menginformasikan kembali, jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan Anda pada menu Q&A yang di bagian bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Baik Bapak dan Ibu peserta seminar dan webinar, saya akan membuka sesi tanya jawab dengan narasumber. Saya akan membuka sesi pertama. Silahkan kepada Bapak Ibu peserta offline jika ada pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kebetulan. Perkenalkan nama saya Arif Rahman dari PT Changsu Industrial Indonesia. Terkait kelebihan bayar PPh 21 dan PPN 2024 kemarin, itu kemarin masih belum, karena sinkronisasi jadi belum muncul. Begitu kita lapor PPh 21 karena takut ada penalti di kemudian hari, kami laporkan dulu seadanya. Ternyata setelah dilapor baru muncul itu sinkronisasinya, kelebihannya. Dari pihak MUC sarannya kelebihan tersebut lebih baik dibikin pembetulan di Januari atau nanti dilaporkan saat pelaporan masa Februari. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tadi disinggung bahwa masa pajak PPN Januari itu harus dikreditkan di bulan Januari juga. Terus ada peraturan dari apa? Undang-undang PPN. Terus tadi Ya. Bapak bilang ada note dari DJP, DJP ya. Nah, itu bagaimana Pak? Sekarang karena kami was-was kalau tidak dilapor di Januari, takutnya nanti tidak bisa dikreditkan di bulan Februari. Terus ya pedoman-pedomannya kita harus pegang yang mana gitu. Yang kedua, yang ketiga sorry, karena aturan ini kita harus ngejar-ngejar vendor akhirnya Pak. Tolong serahkan invoice-nya buru-buru gitu kita, walaupun cuma PDF-nya. Terutama ini yang saat menjelang akhir bulan closing, nah kita harus kejar-kejar mereka, jadi sangat-sangat ekstra jadinya kerjaan kita. Terima kasih Pak, mohon advice-nya. Baik, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Iya, Pak Arif ya, tadi ya. Mungkin nanti Mbak Nanda izin ini juga ya. Jadi saya di sini juga ditemani Mbak Ananda ya. Jadi beliau ini yang juga ditugaskan oleh MUC menjadi ya apa ya, disebut satgas ya Mbak Nanda ya. Jadi ketika ada pembaruan Cortex segala macam, beliau yang terdepan gitu. Mungkin nanti kalau Mbak Nanda tambahan silakan. Ya betul Pak, tadi memang untuk LB, PPH maupun PPN ya, mungkin konsennya kalau yang sudah lapor berarti lebih ke PPH ya Pak ya. 2024 pada saat pelaporan tanggal 20 kemarin belum ada sinkronisasi, sehingga memang mayoritas bahkan Pak dari wajib pajak memilih untuk ya sudah setorkan saja apa namanya ya sebagaimana yang pada saat itu terutang tanpa memanfaatkan angka lebih bayarnya gitu. Nah ternyata setelah itu baru ada sinkronisasi, ada dashboard kompensasi ya, itu baru muncul.
Nah, mungkin kalau di kasusnya Bapak, untuk kompensasinya apakah muncul langsung otomatis Pak, atau kita input manual ya Pak ya? Iya, nah itu tadi makanya saya perlu klarifikasi dulu nih, apakah angka kompensasinya itu otomatis muncul di Februari atau tidak? Karena kemarin ada isu juga yang menyampaikan bahwa angkanya kompensasinya langsung ke Februari. Nah, tapi kalau ternyata dia tidak otomatis muncul, harus input manual, maka kalau kita lihat dari sisi administrasi, maka memang sebaiknya pembetulan. Karena di SPT Desember kita sudah menyampaikan bahwa kompensasi ini akan kita sampaikan ke Januari kan. Ketika kita istilahnya manfaatkan itu di Februari, jadi nggak sinkron juga secara administrasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi perlu dicek juga apakah angka lebih bayar yang dimunculkan oleh sistem itu otomatis muncul di Februari atau tidak. Karena kalau kita bicara PPN, kompensasinya kan otomatis ya Bapak ya. Jadi di Januari ketika ada LB dari Desember, dia akan otomatis muncul nih. Kita nggak bisa input manual. Nah tadi kalau 21 otomatis muncul di Februari secara sistem, ya maka berarti kompensasinya di Februari, tidak perlu pembetulan. Tapi kalau memang input manual, kalau dari saya memang tetap pembetulan di Januarinya, karena memang Desember kita sudah menyatakan tadi ya, dikompensasi ke masa Januari. Seperti itu. Nah, lalu untuk faktur pajak ya, itu lebih baik seperti apa? Apakah dikreditkan di masa yang sama atau 3 bulan ke depan? Nah, kalau kita bicara dasar hukumnya, memang sebenarnya cukup jelas ya Pak ya di Undang-Undang PPN-nya dan memang tidak diubah. Dan di keterangan tertulisnya juga menyatakan bahwa PMK 81 itu tidak secara tertulis melarang untuk mengkreditkan faktur pajak di masa Januari, masa pajak Januari misalkan dikreditkan 3 bulan ke depan. Jadi tidak ada larangan itu. Artinya memang balik lagi apakah sistemnya mengakomodir itu atau tidak. Ya, ketika memang sistemnya sudah mengakomodir, maka seharusnya tidak ada kesalahan gitu Pak ketika faktur pajak dikreditkan 3 bulan ke depan. Itu tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, Undang-Undang PPN. Nah, tapi memang tadi ya kembali lagi apakah sistemnya sudah sinkron atau belum. Nah, itu perlu dicek lagi karena memang masih tahap ya penyesuaian ya untuk sinkronisasinya. Seperti itu. Lalu tadi mohon maaf yang ketiga terkait apa Pak? Oh, udah ya? Iya, itu Pak ya. Jadi memang sebelumnya untuk dokumen tadi ya mungkin opsi lainnya juga kita bisa cek di pre-populated system ya Pak ya, karena sudah otomatis. Mungkin setelah itu baru kita bisa kalau memang masih diperlukan fisiknya mungkin bisa kita request ke vendor masing-masing gitu. Jadi Mbak Nanda ada tambahan? Ya, mungkin tambahan terkait dengan secara teknisnya apa ya untuk pengkreditan jika memang kita memilih untuk tidak mengkreditkan di masa yang sama gitu. Nah, caranya ini emang pada saat ini masih belum tersedia ya Pak, format impor tuh masih belum bisa. Jadi kita emang harus select satu-satu gitu ya dan kita kreditkan gitu kan. Cuman ketika misalnya ada faktur pajak yang emang nggak mau kita kreditkan di bulan yang sama dan mau dikreditkan di Februari contohnya gitu ya. Jadi ketika di bulan Februari itu kita harus pilih satu-satu tuh Pak. Kita edit manual untuk pengkreditannya. Jadi kita ubah nih dari Januari terus pilih pengkreditan ke Februari. Sejauh ini sih update-nya seperti itu ya. Mungkin nanti dari Cortex sendiri bisa ada update lain ya. Mungkin bisa ada format impor dan lain-lainnya. Cuman sejauh ini sih seperti itu Pak untuk proses pengkreditannya ya. Kami persilahkan untuk peserta offline yang ingin bertanya. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Winda dari PT Nisen. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi udah 2 hari ini kita ada kendala dalam pelaporan SPT PPN. Jadi di total SPT induk untuk DPP pajak masukan itu tuh kita jadi double gitu Pak. Misalkan harusnya kita bayar 600 juta untuk pajak masukannya kita itu harusnya cuma 600 juta. Tapi yang di SPT induk itu jadinya 12 M.
Nah, lalu saya cek di B2-nya, lampiran B2, untuk nama-nama perusahaan yang dikreditkannya itu udah sesuai tuh, siapa aja yang dikreditkan dan yang tidak dikreditkannya itu udah sesuai. Terus saya kemarin ekspor yang di lampiran B2-nya ke Excel, terus saya hitung lagi di Excel itu hasilnya sebenarnya 600 juta, tapi di SPT induknya dia tetap 12M gitu, Pak. Nah, mungkin ada nggak solusinya gitu, Pak? Atau dari pihak Bapak sebelumnya ada kasus kayak gini juga gitu. Melihat kan sekarang udah tanggal 26 ya Pak, sedangkan PPN kan terakhir tanggal 28 gitu. Jadi untuk menghindari itu, saya kemarin juga sempat tanya ke KPP, katanya dari KPP sih hanya nyuruh untuk dicek berkala gitu Pak. Sedangkan ini udah 2 hari masih tetap kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang kalau bicara case yang tadi Ibu sampaikan, beberapa wajib pajak juga sama Ibu case-nya. Bahkan ada juga yang kemarin menyampaikan SPT-nya kurang bayar gitu ya. Tapi ketika PN submit terlapor, padahal belum dibayar gitu. Nah, memang kalau bicara sistem, ya sejujurnya kami juga masih menunggu ya Bapak Ibu dari update dari DJP. Sebelumnya kita juga mendengar bahwa tidak akan ada sanksi, tidak akan ada ini terkait ini, tapi sampai sekarang pun kita belum menerima aturan resminya ya. Kalau kita lihat undang-undangnya, ya ketika SPT PPN telat, ya 500.000 gitu kan, dan sejauh ini belum ada sanksinya. Nah, kalau kita melihat ke yang sebelumnya, memang ada peluang juga Bapak Ibu ya, memang ini baru akan bisa ketika hari-hari akhir Bapak Ibu, karena memang mungkin ada case juga ya Mbak Nanda ya, sehubungan dengan apa tadi kemarin terkait dengan output ya, ataupun 21 itu juga baru bisa di akhir-akhir bulan. Jadi memang hingga saat ini kalau memang apa namanya belum menampilkan angka yang sesuai, ya menurut kami memang belum bisa dilaporkan dulu ya, karena otomatis akan 2 kali lipat ya Bapak Ibu untuk PK-nya ya gitu. Jadi ya tadi memang masih menunggu ya harapannya secepatnya sih, dan itu ya saya juga tidak bisa memprediksi ya. Jadi memang masih menunggu dari DJP. Menanda ada case lain? Iya Bu, mungkin untuk case ini sepertinya lebih terkait sistem ya Bu ya, karena kemarin saya juga coba punya klien gitu ya, misalnya ketika kita ingin mengkreditkan, padahal kita sudah memasukkan angka misalkan sampai dengan 50 juta, tapi masih belum sinkron juga ke induk gitu kan, padahal kan seharusnya itu akan otomatis masuk. Nah, dan kita coba confirm juga memang info dari KPP hanya info bahwa masih proses sinkronisasi gitu, jadi memang salah satu pilihannya memang harus menunggu sistemnya sampai sinkron gitu ya Bu ya. Kayaknya kalau terkait sistem kita berdasarkan info dari KPP aja dulu ya Bu. Mungkin menambahkan juga ya, untuk case lain ya, mungkin untuk pajak masukan, kemarin juga ada case Bapak Ibu, jadi pajak masukannya itu sebetulnya sudah dikreditkan, tapi di prepolated masih muncul dan masih bisa dikreditkan lagi gitu. Iya, ada case seperti itu. Jadi memang eh, maka dari itu rekapitulasi ataupun kertas kerja dari wajib pajak itu diperlukan ya. Jadi untuk cross check gitu, jadi tidak langsung input untuk mengetahui apakah hitungannya sudah sesuai atau belum. Nah, kemarin ketika diekspor memang akhirnya ketahuan nih ada pajak masukan yang sudah dikreditkan misalkan di masa sebelumnya ya, di Desember gitu misalkan. Nah, ternyata masih bisa dikreditkan lagi, nanti mungkin karena tadi ya proses sinkronisasi, jadi memang ya kita masih dituntut untuk melakukan cross check berulang kali ya, dan tadi alasan sebenarnya dari KPP pun sejauh ini solusi yang disampaikan ya tadi cek berkala, masih menunggu karena ya mereka juga tidak terlibat kan terkait dengan update sistem konteks ini, dan masih menunggu juga gitu Ibu. Ya, semoga menjawab ya Bu. Baik, kami persilahkan untuk peserta offline jika ada pertanyaan. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Henisa dari PT ANSE. Saya hanya ingin mengkonfirmasi sedikit Pak mengenai bukti lapor. Sebelumnya ketika kita lapor SPT sebelum Kortex itu kan ada BPE ya. Nah sekarang ketika lapor SPT kok saya cari nggak ada BPE-nya ya. Jadi bukti lapornya tuh apa? Mungkin nanti terkait juga yang barusan tadi Bapak jelasin
bahwa dia bisa double pengkreditan, udah dilapor ternyata masih ada lagi. Jadi seolah-olah kan kita belum lapor ya. Nah, saya mau tanya apakah teman-teman ada yang dapat BPE atau enggak, apa memang tidak ada di Kortex ini? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Nanda bisa bantu. Ya Bu, izin menjawab ya terkait dengan bukti penerimaan elektronik dari Kortex sendiri sebenarnya tersedia di menu dokumen saya Bu. Udah oh ya oke. Di portal saya kan nanti ke dokumen saya itu juga nggak masuk ya. Oh oke. Tapi kalau di status SPT yang dilaporkan kan nanti dia pindah ya Bu ke submenu SPT yang dilaporkan. Ibu kalau geser ke kanan itu apakah ada nomor BPE-nya Bu? Oh, masuk ke email juga nggak ada. Oh, kayak gini kayaknya mesti confirm ke KPP atau AR-nya sih Bu ya, karena di ada. Tapi tanggal terlapornya muncul. Oke, beda-beda. Sebentar saya coba cek juga ya Bu ya. Ya, kalau kemarin kalau case di saya ini Bu, BPE-nya nggak muncul, tapi memang nomor BPE-nya sudah ada gitu di tanggal lapor ya, dan itu ya yang langkah yang bisa kita ambil ya mengkonfirmasi ke AR ya atau KPP minta tolong dicek, dan pada saat itu memang dicek sudah terlapor gitu ya, dan memang dicek email, dicek tadi di apa namanya SPT yang sudah dilapor itu memang tidak ada BPE-nya, tapi terkonfirmasi sudah dilapor. Jadi memang ada memang case BPE itu belum diterima ya, belum diterima, tapi memang ya tadi perlu konfirmasi ke KPP ataupun AR ya, Bapak Ibu ya, memastikan apakah sudah dilapor atau belum. Iya, seharusnya untuk BPE yang memang diterima oleh wajib pajak ketika pelaporan elektronik ini ya Bu ya, harusnya memang ada nomor BPE-nya dan tanggal terlapornya gitu ya. Cuman ketika memang belum muncul baik di SPT yang dilaporkan di Kortex tersebut nomornya nggak muncul, kemudian dokumen fisik dari BPE-nya juga nggak diterima dengan lengkap, ya lebih baik dari kami konfirmasi ke AR atau ke KPP-nya ya Bu ya, apakah sudah benar terlapor atau belum. Baik. Baik, Bapak Ibu peserta seminar dan webinar, sudah ada pertanyaan melalui Zoom. Izin saya bacakan ya. Dari Ibu Tania Maulina terkait PMK 67 tahun 2022 di mana perusahaan asuransi menjadi WAPU untuk PPN agen asuransi, di Kortex tidak ada SPT PPN PUT. Bagaimana mekanisme setor dan lapor PPN atas transaksi agen asuransi tersebut? Terkait dengan PPN PUT ya, Mbak Nanda bisa bantu cek apakah apa sudah ada dan bagaimana skema pelaporannya? Ya, karena memang sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut ya Bapak Ibu terkait dengan apa PPN PUT tadi. Di Kortex akan seperti apa pelaporannya? Karena memang ya ketika kita bicara sistem ya kita istilahnya apa ya? Ya kita menerima apa yang ada di sistem gitu ya. Seperti misalkan tadi terkait dengan PM ya. Dengan PM kita tahu bahwa sebenarnya bisa 3 bulan ke depan, tapi di awal ternyata diinfokan hanya bulan terkait saja. Nah, walaupun pada akhirnya berubah. Nah, mungkin untuk PUT Mbak Nanda bisa bantu cek. Mm-mm. Ya, sejauh ini sih untuk SPT PPN belum ada ya, Bu, terkait dengan pembuatan SPT atau SPTU tersebut. Iya, jadi kemungkinan masih pakai web e-faktur ya untuk pelaporannya. Ya, gitu ya. Jadi memang kalau di Cortex memang belum tersedia ya, Bapak Ibu ya, dan memang ketika di web yang memang sudah ditentukan untuk pelaporan belum ada, salah satu caranya adalah ya tadi konfirmasi ke AR ataupun walaupun memang kita tahu ya bahwa tidak semua konfirmasi
ke AR ataupun KPP, mungkin akan ada solusi ataupun belum ada solusi ataupun jawabannya, tapi itu salah satu langkah yang tetap bisa kita lakukan karena otomatis mereka juga punya timnya ya gitu untuk memastikan apakah pelaporannya masih menggunakan aplikasi ataupun formulir yang sebelumnya berlaku atau seperti apa. Tapi kalau dalam konteks Cortex memang ya belum ada gitu. Jadi otomatis ketika ada kewajiban pelaporan seharusnya masih dengan yang sebelumnya. Nah, mekanisme pelaporannya apakah memang masih diizinkan pakai web sebelumnya atau memang harus datang ke KPP? Ya lagi-lagi ya Bapak Ibu harus komunikasi dengan AR ataupun KPP di mana wajib pajak terdaftar. Mungkin seperti itu, Mbak. Lanjut, ada pertanyaan dari peserta online, Pak. Itu bagaimana cara membuat billing? Oke, Mbak Nanda. Ya, mungkin terkait dengan pembuatan billing tadi kan sudah disampaikan ada dua cara ya. Yang pertama itu melalui tax deposit, kemudian yang kedua itu melalui dari SPT, draft SPT. Nah, terkait dengan deposit ini pembuatan billingnya itu bisa atas seluruhnya ya. Misalnya kita ingin membuat ingin menghitung jenis pajak atas 23, 21, 4 ayat 2 atas seluruhnya gitu ya. Nah, untuk nilai ini bisa kita langsung buatkan billing melalui deposit itu bisa melalui pembayaran, kemudian layanan mandiri kode billing. Nah, kita bisa nih membuat kode billing untuk tax deposit melalui submenu tersebut gitu. Kemudian yang kedua, jika memang kita ingin membuatkan kode billing tidak melalui tax deposit, itu bisa melalui SPT. Jadi untuk SPT ini tahapannya dirubah gitu ya. Kalau dulu kan sebelumnya kita bisa bikin kode billing dulu, kemudian baru kita bikin draft SPT-nya. Nah, cuman untuk saat ini dibalik, jadi kita harus bikin draft SPT-nya dulu. Oleh karena itu kita harus input dulu nih untuk bukti potong yang akan kita submit. Setelah keluar nilai terutangnya berapa, baru nanti kita ke bagian terakhir ada namanya menu bayar dan lapor. Nah, di menu bayar dan lapor itu nanti akan terbentuk kode billing secara otomatis. Untuk pembentukan kode billing secara otomatis tersebut itu sudah mencakup seluruh jenis pajak yang ada di SPT tersebut. Contohnya misalnya untuk unifikasi ya. Unifikasi itu kan jenis pajaknya banyak ya, ada 23, kemudian ada 4 ayat 2, PPh 15 dan sebagainya. Nah, untuk kode billing yang terbentuk itu hanya akan ada satu kode billing untuk seluruh jenis pajak tersebut. Jadi ada dua caranya, melalui tax deposit layanan mandiri kode billing, kemudian satu lagi melalui draft SPT. Ya, semoga menjawab ya Bapak atau Ibu tadi. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yulita, PT Art Piston Indonesia, Pak. Izin saya bacakan pertanyaannya, Ibu. Mengapa perhitungan nilai pajak masukan detail dengan yang ada di SPM, induk lebih bayar, berbeda hasil? Formulanya di SPT induk pada sistem Cortex yang masih bermasalah atau memang ada faktur pajak supplier perusahaan kita yang terdelete di Cortex? Karena pengaruh update sistem Cortex-nya yang membuat faktur pajak yang sudah pernah terupload terdelete di sistem. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya mungkin terkait dengan pengkreditan pajak masukan ya, ketika kita klik pengkreditan tapi yang muncul di SPT tersebut mungkin tidak sesuai gitu ya dengan informasi yang ada di pre-populated. Nah, dalam hal ini balik lagi ya Bu ya, karena memang secara sistem ini masih proses penyempurnaan dan terus ada update gitu ya dari pihak DJP-nya. Jadi dalam hal ini mungkin perlu cek berkala juga ya apakah sudah benar-benar sinkron atau belum, karena memang dari banyak case yang terjadi terkait dengan sinkronisasi antara pre-populated yang sudah kita kreditkan dengan SPT induk masuk dengan SPT induk PPN ini memang masih terdapat selisih gitu ya, dan belum sinkron sepenuhnya gitu. Jadi memang karena kendalanya ada di sistem, mungkin kita perlu menunggu atau mungkin bisa konfirmasi secara berkala juga ya Bu ya, KR atau KPP-nya. Ya, semoga menjawab. Izin melanjutkan pertanyaan Bu, di bawahnya itu dari Ibu Yulita,
solusi saat faktur pajak yang sudah terapprove dan terupload itu terdelete di sistem Cortex yang terjadi karena sering update sistem Cortex-nya ya. Terus jika jangan dilaporkan dulu, maka akan ada penalti. Tolong bantu tidak ada penaltinya seperti apa ya, Pak? Ya, berarti ini terkait dengan pembuatan faktur pajak keluaran ya Bu ya? Terkait hal ini kan memang untuk statusnya ketika approve itu seharusnya sudah terbentuk ya faktur pajaknya. Cuman ketika di delete itu harusnya lebih ke pembatalan sih Bu. Jadi emang perlu dicek lagi ya. Apakah ketika kita statusnya sudah approve muncul menu pembatalan atau enggak gitu. Ketika memang itu masih belum bisa dipastikan gitu ya apakah ini benar sudah ter-issued atau belum, dan tidak terekam juga gitu ketika kita cek ke SPT Induk apakah masuk atau enggak ke bagian A2-nya untuk faktur pajak keluaran ini, sepertinya sih memang harus dikonfirm dulu sih Bu ya ke pihak KPP-nya. Apakah ini udah benar ter-issued atau belum gitu. Cuma seharusnya umumnya untuk status approve itu sudah terbentuk gitu untuk faktur pajak keluarannya. Iya, Mbak Nanda. Tadi kalau misalkan udah terapprove masih bisa di-delete ya untuk faktur. Enggak, kalau delete ada menu delete enggak. Jadi mungkin yang saya tangkap di sini sudah isu faktur pajak nih ya, udah di-approve gitu, tapi terdelete gitu, hilang. Nah, ketika dia akan lapor, berarti kan ada potensi telat setor nih gitu. Nah, artinya apakah secara menu konteks bisa delete atau enggak gitu untuk faktur pajak yang sudah. Oh, enggak ada menu delete ya. Oke, berarti memang kalau masih ada terdelete ya Bapak atau Ibu ini bisa konfirmasi ke KPP karena harusnya ketika berkaitan dengan sistem itu masih bisa diupayakan untuk dibantu untuk dikembalikan gitu ya. Nanti memang itu berkaitannya dengan tim IT-nya gitu ya, tim IT dari Cortex ini gitu. Karena kalau disampaikan di sini informasinya sudah terapprove, sudah terupload, dan mungkin ketika konfirmasi ke lawan transaksi juga sudah ada nih PM-nya, maka seharusnya memang yaitu jadi bagian faktur pajak yang seharusnya dilaporkan. Namun memang ketika kita bicara kemungkinan terburuknya gitu ya, memang FP-nya terhapus dan tidak muncul, sementara waktu pelaporan masih berjalan, maka kita ya mau nggak mau harus memilih ya apakah akan melaporkan dulu karena untuk menghindari sanksi yang 500.000, tapi konsekuensinya ketika nanti pembetulan dan muncul FP yang tadi belum terlapor dan kurang bayar, maka akan muncul sanksi kurang bayar gitu ya atas PPN. Seperti itu, Mbak. Baik, satu pertanyaan lagi dari peserta online, yaitu dari Ibu Seswita dari PT Furukawa Automotive Sistem Indonesia. Saya ingin menanyakan tentang BPK dan BPN untuk billing JKP LN dengan kode MAP 4112121101 ke deposit. Namun pada saat melakukan create BPK pada menu pembayaran permohonan pemindah bukuan, lalu pilih data pembayaran sumber pemindah bukuan. Pada pencarian kredit, data atas BPN tersebut tidak muncul atau tampil di display. Silahkan Bapak. Ya, terkait dengan PBK ya, terkait dengan PBK dari deposit, kemudian ke kode MAP JKP. Oke, dari kode billing JKPLN kemudian ke teks deposit untuk melakukan PBK, tapi belum bisa ya atau belum muncul gitu di display. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya dari kami juga belum ada case untuk ini ya Bu ya. Untuk pemindah bukuan sejauh ini sih yang tadi sudah disampaikan dari Pak Rizko juga ya, pemindah bukuan dari kita kebalikannya dari teks deposit kemudian ke kode billing gitu. Untuk hal itu sih sudah berhasil, cuman terkait dengan pemindah bukuan dari JKPLN kemudian ke bagian deposit, untuk hal ini sih kita masih belum ada case-nya ya Bu ya.
Ya, tapi seharusnya bisa untuk pemindah bukuan dilakukan ya. Iya, izin menambahkan. Jadi memang seharusnya ketika proses pemindah bukuan ya yang dilakukan oleh wajib pajak, seharusnya tadi ya ketika memang belum ada, ya berarti di sistemnya yang memang kita perlu menunggu atau memang belum tersinkronisasi. Kembali lagi ya terkait dengan sinkronisasi, apakah memang sudah muncul atau belum. Nah, ketika kita memang sudah bayar valid dan ada bukti penerimaan negaranya, maka seharusnya ya itu bisa sih untuk proses PBK ya. Gitu. Terus ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Tania, kalau pakai e-faktur kode billingnya berapa ya Pak? Karena kode 411211 900 sudah tidak ada di call text. Iya, kalau misalnya untuk di e-faktur memang ini ya kalau untuk sekarang kan per Januari memang pelaporan SPT PPN itu sudah menggunakan Cortex ya Bu ya. Setahu saya untuk e-faktur itu hanya untuk pembuatan faktur keluaran aja gitu ya. Seharusnya terkait dengan pembuatan SPT PPN ini memang either dia menggunakan kode billing melalui draft SPT atau melalui tax deposit sih Bu untuk kode billingnya ya. Dan kode billingnya untuk pas 11211 100 itu memang sudah tidak tersedia sih Bu seharusnya. Tersedia pun bisa tapi melalui draft SPT PPN ya. Iya, jadi memang mengikuti ketentuan yang update ya, Ibu ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, untuk Bapak Ibu peserta offline, kami buka kesempatan kembali jika Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon untuk disampaikan. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eko dari PT Atsumi Tech Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, Pak. Pertama sih untuk terkait role access ya. Role access untuk ke karyawan itu misalkan sudah di approve. Apakah itu bisa dirubah gitu? Misalkan untuk role access ke perhitungan PPh 21 itu kan biasanya kalau di kami itu ke bagian HRD ya. Nah, di HRD kan cuman sebelumnya kan dikasih role access itu untuk drafter gitu. Apakah itu bisa dirubah ke ke signers mungkin emang nggak bisa ya. Cuman maksudnya biar untuk pengecekan gitu loh. Dia kalau di bagian HRD kan cuman drafter, kalau untuk mengecek kayaknya juga nggak bisa juga gitu. Pengecekan secara totalnya gitu. Agak kesusahan juga gitu. Apakah itu dia bisa dirubah gitu. Yang pertama, untuk yang kedua mungkin untuk di pembuatan faktur pajak keluaran ya. Di situ kan ada mungkin kode barang sama nama barang ya. Nah, di situ itu misalkan di kode barang kita input sesuai di menu di Cortex, tapi kan kalau secara otomatis dia di nama barang muncul sesuai informasi di Cortex itu ya, misalkan kode barang 000, dia nanti di menu di teksnya deskripsinya mungkin barang gitu ya. Nah, apakah itu kita bisa input sesuai di invoice kita gitu. Nah, maksudnya barang sesuai di Cortex, tapi deskripsinya kita input sesuai invoice nama barang kita gitu, sesuai di invoice seperti itu. Terus untuk yang ketiga mungkin untuk pembuatan bukti potong di PPh 21 ya. Kebetulan kan kami selama ini untuk PPh 21 kan di cabang gitu ya. Karena kita lokasi di Karawang ya. Kalau untuk yang lainnya kan di pusat. Nah, itu kan selama ini pakainya kan NPWP cabang. Nah, untuk sekarang kan kita harus kalau nggak salah NPWP cabang itu sebenarnya sudah dihapus ya, pindah ke
pusat, makanya akun Kortek kan. Nah, di sekolah pakai di Kortek kan pakai pusat ya. Nah, waktu pembuatan itu mungkin nggak ngeh ya. Di situ ternyata ada nitku, ada pemilihan nitku dua gitu, antara pusat sama cabang. Nah, itu sebaiknya diisi yang pusat tempat cabang gitu. Karena waktu mungkin itu ngehnya itu kalau pas pembuatan secara key-in gitu, manual gitu, kita input satu-satu, pasti kita secara ini kan mendetail ya, jadi ketahuan, oh ternyata di ini ada pilihannya nitku gitu. Kalau waktu kita pakai impor, ya kita mungkin ya udah samain aja dengan NPWP pusat gitu jadinya. Wah ternyata ada pilihannya. Nah itu apakah yang pakai pusat apa yang cabang gitu. Mungkin yang terakhir terkait perhitungan untuk PPH gitu yang pakai round itu, itu roundnya itu yang dipakai up round down gitu, biar sama dengan perhitungan di ininya PPH yang terutangnya. Itu aja sih, terima kasih. Baik Pak Eko ya. Ya, izin menjawab ya Pak. Mungkin nanti Mbak Nanda bisa menambahkan juga terkait dengan role access ya tadi ya. Iya, untuk saya izin jawab yang kedua ya Pak, dari pembuatan faktur pajak terkait dengan kode barang gitu ya. Memang karena memang kita diminta untuk menginput kode barang berdasarkan list yang ada di Cortex, maka memang ya kita harus pilih barang ataupun jasa yang memang mendekati ya Pak ya kriterianya dengan barang atau jasa yang kita serahkan ke customer. Nah, mengenai deskripsinya itu memang diperkenankan ya Pak ya, karena memang harus menggambarkan barang BKP ataupun JKP ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memang kita serahkan gitu Pak. Memang berdasarkan ketentuannya juga tetap harus di breakdown ya, artinya barangnya apa, jasanya apa tetap harus dideskripsikan. Kalau memang di invoice sudah tersedia, maka mengikuti informasi sebagaimana yang ada di invoice seperti itu. Lalu untuk dengan apa namanya Bukpot 21 memang tadi ya ketika memang perjanjian ataupun kontraknya itu adalah pegawai dengan kantor cabang tadi, memang secara pelaporan perlu menambahkan informasi tadi Pak terkait dengan NITKU-nya sesuai dengan NITKU cabang gitu. Jadi memang karena memang cabang sudah tidak punya akun konteks sendiri ya, digabung dengan pusat, pelaporan di pusat, tapi untuk nitku-nya disesuaikan dengan nitku cabang. Lalu untuk keempat, tadi untuk PPh-nya perhitungannya round saja Bapak, jadi tidak up, tidak down, jadi round, rumus round. Iya, kalau sebelumnya round down ya kalau tidak salah ya, ketika konteks ini round gitu. Nah mungkin yang role access Mbak Nanda. Ya, menambahkan ya Pak ya, terkait dengan role access, memang untuk satu orang ini bisa mendapatkan beberapa akses ya. Misalkan untuk tadi terkait dengan 21 gitu ya. Misalkan untuk HRD bisa membuat bukti potong 21, nanti kan dia akan dikasih akses sebagai drafter gitu. Cuman masalahnya ketika kita misalkan untuk approval bukti potong tersebut dari PIC gitu ya. Nah, itu kan nanti nggak akan muncul lagi tuh ke bagian menu belum diterbitkan, otomatis dari pihak HRD mungkin nggak bisa ngecek gitu ya Pak ya. Nah untuk hal ini mungkin bisa ditambahkan juga Pak, HRD-nya diberikan akses untuk Ibu Pot 21 signer. Walaupun sebenarnya dia nggak akan menandatangani melalui korteks pribadinya gitu ya. Ini hanya berfungsinya hanya untuk melakukan pengecekan atas bukti potong yang sudah diterbitkan. Mm-mm. Iya, berarti itu bisa Pak. Jadi nanti Bapak balik ke menu impersonate dulu ya dari akun PIC, impersonate ke badan, lalu Bapak pilih profil saya, nanti kan ada muncul sepenuhnya banyak ya. Nanti ada di bagian wakil atau kuasa saya, itu kan muncul ya Pak, atas nama pihak-pihak mana aja sih yang diberikan akses. Nanti dipilih itu Pak salah satunya, nanti tinggal diklik aja tetapkan role-nya. Tetapkan role-nya nanti tinggal ditambahkan centang atas ibu pot signernya ya Pak. Nanti di save lagi itu harusnya sudah muncul. Mm-mm.
edit. Betul. Tetapkan role. Mm-mm. Iya. Iya Pak, jadi memang kemarin itu saya juga coba lagi nggak bisa ya, tapi umumnya biasanya dari sana. Tinggal tambahkan, jadi nanti mungkin dicek lagi apa ya, cek berkala lagi, seharusnya menunya untuk penambahan role-nya dari sana sih Pak, dari tetapkan role itu nanti diklik harusnya dia muncul jenis-jenis role-nya apa aja, nanti kita pilih yang memang pihak terkait bisa untuk mengakses menu tersebut gitu. Mm-mm. Betul. Untuk hal itu karena ini emang fungsinya hanya untuk pengecekan ya Pak ya, dan memang dari HRD-nya mungkin juga tidak melakukan sign untuk bukti potong tersebut, mungkin seharusnya sih nggak perlu ya Pak, karena fungsinya hanya untuk pengecekan aja sih. Karena itu tadi ya, ketika kita bikin bukti potong itu kan menunya dibagi-bagi ya, ada yang belum terbit, telah diterbitkan. Nah ketika sudah diterbitkan itu kan nanti nggak muncul lagi ya di belum terbit, jadi mungkin HRD-nya nggak bisa pengecekan lagi nih untuk bukti potongnya gitu. Jadi karena fungsinya hanya pengecekan, jadi harusnya nggak perlu sih Pak. Terima kasih Pak. Kami persilahkan kepada penanya selanjutnya. Ya, selamat siang. Saya Arif dari PT Lima Tekno. Pertama, saya ingin bertanya terkait notaratur. Di sini kan saya coba kemarin ada buat notaratur. Itu kita pakai based on faktur pajak bulan Januari. Tapi ketika kita sudah, kan awalnya kita harus mengkreditkan kan faktur pajaknya. Kita sudah coba, namun ketika saya coba masukkan input di notaraturnya itu, dia ada keterangan tidak bisa dibuat karena sudah pernah digunakan membuat notaratur. Nah, apakah di Cortex ini konsep notaratur itu satu faktur pajak hanya bisa satu notaratur atau bagaimana? Sedangkan di faktur dulu kan bebas berapapun notaratur selagi masih ada saldo quantity di sana, itu masih bisa diretur. Nah, untuk di Cortex ini saya masih ada kendala, itu masih ada beberapa yang tidak bisa dibuatkan notaraturnya. Terus yang kedua terkait faktur pajak keluaran, eh, kita kan kawasan berikat perusahaannya. Di situ kan kita harus mencantumkan nomor kode barang. Nah, nomor kode barang itu kan berdasarkan HS code. Setelah kami cek HS code antara dokumen BC dengan yang di Cortex itu ada perbedaan. Nah, advice dari MUC sendiri ketika di description itu kita tetap menggunakan kode yang sesuai di Cortex atau kita pakai kode 00 untuk mencari nilai aman. Karena kan pada saat ketika pemeriksaan itu takutnya namanya pemeriksa dan sistem DJP orang DJP itu pasti kadang suka berbeda-beda. Nah, itu langkah baiknya kita pakai 00 atau kita pakai sesuai yang mendekati yang di Cortex itu sendiri. Terima kasih, itu saja. Pak, berarti izin konfirmasi terkait dengan notarator ini sebenarnya kan ketika pembuatan itu kita emang harus mengkreditkan dulu ya faktur pajak masukannya udah kita terima, kemudian baru kita bikinkan notaratornya. Nah, terkait dengan notarator ini apakah pembuatannya atas yang kedua berarti ya Pak? Mm-mm. Oke, berarti untuk faktur pajak masukannya sudah dikreditkan ini, kemudian kita baru mau bikinkan notarator itu nggak bisa dengan notifikasi bahwa sudah pernah dipakai notaratornya. Mm-mm. Iya, input nomor fakturnya. Oke, ini dengan kondisi berarti faktur pajak masukannya sudah dikreditkan ya Pak? Sudah pindah ke pengkreditan ya. Nah, dalam hal ini memang
yang kita temui untuk penginputan notaretur sejauh ini sih bisa Pak. Misalnya, jadi emang caranya harus mengkreditkan dulu nih faktur pajak masukannya, kemudian kita inputkan ya nomor faktur pajak masukan mana sih yang akan kita buatkan returnya gitu kan. Ketika kita buatkan returnya, itu berhasil tanpa ada notifikasi sebagaimana tadi yang diinfokan gitu ya. Nah, dalam hal ini mungkin bisa dipastikan lagi Pak, ini pengkreditan pajakan masukannya memang sudah benar-benar terinput atau terissued gitu ya atau approve gitulah statusnya apa belum, atau mungkin bisa dipastikan juga untuk faktur pajak masukan ini statusnya apakah benar sudah approve atau ada amandemen gitu kan atau ada perubahan penggantian dari lawan transaksinya gitu. Karena sejauh ini sih cara seperti itu yang diinfokan dari Kering Pajak sejauh ini bisa gitu. Kering, KPP ya. Mm-mm, betul, nggak muncul ya. Status di faktur pajak masukannya Pak itu apa? Approve. Sudah dirubah berarti ya sebagai biasa kan nanti ketika kita proses masa pengkreditan itu nanti masa pajaknya ada ya pengkreditan di masa pajak apa gitu. Itu juga udah muncul berarti ya? Iya, betul. Oke. Iya, oke. Berarti memang secara sistemnya mungkin masih iya masih penyempurnaannya apa ya, cuma secara proses tadi sudah benar sih yang sudah Bapak katakan ya prosesnya bahwa memang harus dikreditkan dulu, nanti baru muncul tuh tanda biru-biru itu ya, nanti ketika kita klik itu akan langsung direct pembuatan notaretur gitu. Memang prosesnya seperti itu, cuman ketika memang masih ada kendala dan belum bisa dilakukan, balik lagi Pak, sepertinya mungkin dari sistemnya ya yang lagi bermasalah juga gitu. Nah, terkait dengan kode barang, berarti kan ada terdapat perbedaan gitu ya Pak. Karena kan kalau misalnya di kawasan berikat itu memang sudah tersedia ya highest code-nya berapa, kemudian deskripsi barangnya seperti apa. Nah, cuman mungkin di Cortex ini ya mungkin di Cortex ini bisa disesuaikan sih Pak dengan yang paling mendekati gitu ya untuk nomor referensi kode jenis barangnya dipilih paling yang mendekati itu yang mana karena memang dari kami sendiri terkait dengan kode jenis barang yang ada di Cortex tersebut itu seharusnya sih nggak sama ya Pak dengan highest code ya karena ada perbedaan kode juga kan antara yang ada di Cortex dengan yang ada highest code di Bea Cukai gitu. Jadi memang paling memilih paling mendekati dengan natur barang tersebut itu seperti apa sesuai dengan kode referensi Cortex yang ada gitu. Iya, iya betul bukan Pak. Karena dari nomornya saja kan sudah beda ya. Setahu saya highest code itu ada 8 digit, sedangkan untuk Cortex kan cuma 6 ya Pak. Iya, memang berbeda. Kalau terkait aturannya mungkin nanti coba kami cek dulu ya, tapi sejauh ini memang belum ada sih Pak. Mm-mm. Atau mungkin tadi ketika kita nggak bisa mengklasifikasikan ya secara spesifik gitu ini barangnya masuk kemana ya pilihannya mungkin menggunakan kode klasifikasi yang paling umumnya sih Pak. Mm-mm. Betul. Ya, izin menambahkan sedikit ya Mbak ya. Jadi memang tadi terkait dengan notaretur Pak, harusnya sih aturannya masih sama dengan sebelumnya ya. Artinya ketika sudah ada faktor pajak masukan dan kita melakukan pengembalian dan itu nggak ada batasan ya, misalnya memang notarnya sekali ataupun 2 kali. Tapi tadi disampaikan oleh Mbak Ananda memang secara sistem bahkan hal-hal yang secara regulasi harusnya bisa itu masih kita temui itu memang tidak bisa dilakukan gitu. Jadi ya macam-macam alasannya memang karena sistemnya sedang down atau mungkin sedang trafiknya sedang tinggi bisa juga atau memang hal-hal lain yang kita tidak tahu kenapa karena memang
masih terus update, bahkan create faktur pajak yang normal aja ada beberapa yang nggak bisa gitu ya, muncul notifikasi yang sampai bawah tuh ya yang merah itu. Nah, tadi terkait dengan kode barang, ya tadi harusnya sih berbeda dengan kode yang HS tadi ya. Jadi memang opsinya apakah kode barang dengan spesifikasi barang yang serupa, mirip, atau memang ya tadi yang 00. Seharusnya sih itu tujuan awalnya untuk memudahkan klasifikasi ya. Tapi memang ketika barang yang kita serahkan itu tidak ada di list, ya otomatis ya kita pilih yang 00 aja gitu. Nanti ya untuk deskripsi lebih clear-nya itu ya apa namanya yang di deskripsi barang yang kita input sesuai dengan invoice misalkan atau memang kondisi sebenarnya gitu Pak. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Saya dengan Vera dari PT DNT Indonesia. Jadi saya mempunyai kasus seperti yang Bapak bilang tadi, SPT PPN sudah terlapor dan sudah ada BPE-nya, tapi itu sebenarnya belum terbayar. Jadi waktu kita create SPT-nya kebetulan kurang bayar. Ketika kita klik bayar dan lapor itu harusnya kan tergenerate ID billing-nya ya. Tapi ID billing itu tidak bisa dibuka, tidak ada, maksudnya tidak ada isi, tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi ketika kita cek itu memang sudah terlapor statusnya dan sudah ada BPE. Jadi itu sebaiknya bagaimana Pak? Apakah kita bayar dengan mekanisme deposit atau ada cara lainnya? Itu aja, terima kasih. Cek. Ya, baik Ibu. Untuk case-nya memang untuk yang terjadi di kami ya, memang masih menunggu juga konfirmasinya. Namun memang lebih baik ketika belum ada kejelasan, memang perlu penyetoran dulu sih Bu via deposit ya. Jika memang hingga proses batas waktu pelaporan belum ada kejelasan, supaya menghindari sanksi telat bayar ya Bu ya. Nah mungkin nanti juga kami juga masih mengkonfirmasi ke PP artinya apakah memang perlu pembetulan atau akan dibukakan lagi gitu ya. Maksudnya ya ini seharusnya belum setor loh gitu karena kan mekanismenya sekarang setor dan lapor bebarengan. Nah mungkin saran dari kami juga Ibu lebih baik mengkonfirmasi juga walaupun ya karena gini, walaupun AR-nya mungkin belum tahu solusinya apa, paling tidak mereka akan meneruskan itu ke tim Cortex-nya. Karena pengalaman kami juga mungkin terkait dengan deposit ya, sebelumnya ada wajib pajak yang dia tercatat punya utang pajak gitu di balance buku besarnya gitu ya. Nah, ketika dia input deposit ternyata kepake tuh depositnya. Nah, tapi setelah diteruskan ke tim Cortex, mereka menjamin itu hanya tampilan saja gitu ya. Jadi di buku besar seolah-olah deposit kita terpakai, tapi sebenarnya itu belum terpakai karena by system aja. Dan ternyata ya memang belum terpakai dan bisa dipastikan bayar gitu. Harapannya sih ketika kita konfirmasi ke AR memang ada solusinya, tapi kalau belum sementara ini ya Bu ya, solusi yang bisa dipakai tadi bayar deposit dulu Ibu untuk menyelesaikan proses perang bayarnya tadi. Oh, berarti sebaiknya tunggu sampai terakhir juga nanti kalau memang sampai tanggal 28 ya Pak, Betul. kalau nggak ada jadi sebaiknya memang dibayar deposit Iya, aja ya. deposit lebih dulu. Baik, terima kasih. Iya, semoga menjawab ya, Bu. Pak Rizko dan Bu Ananda, ada satu pertanyaan dari peserta online, yaitu dari Bapak Muhammad Afan, dari PT Artiston Indonesia. Untuk pertanyaannya izin saya bacakan ya Pak. Untuk faktur pajak keluaran yang revisi atau diubah, alurnya sendiri apakah harus mendapatkan konfirmasi dari lawan transaksinya Pak? Iya, baik. Baik, untuk pajak keluaran yang akan direvisi atau diubah, memang perlu dicek dulu ya apakah memang ini sudah dikreditkan atau belum gitu oleh lawan transaksi. Nah, kalau sebelum konteks mungkin sedikit mengingatkan juga dulu ketika FP batal ya dan sudah dikreditkan, nah itu perlu konfirmasi dulu lawan transaksi. Nah, sekarang ketika revisi juga ternyata perlu konfirmasi ketika sudah dikreditkan oleh lawan transaksi baru bisa dilanjutkan. Sementara jika belum dikreditkan ya atau belum dilaporkan
ya tidak perlu ya, tapi nanti notifikasi revisi ini akan muncul juga gitu di laman transaksi, gitu Mbak. Baik, untuk Bapak Ibu peserta offline, kami beri kesempatan dua penanya lagi. Silahkan jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Bapak Ibu peserta seminar dan webinar, kali ini kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta seminar dan webinar. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada para narasumber kita pada siang hari ini yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya. Kami juga sampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keingintahuan Bapak dan Ibu. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait penerapan Cortex dan implikasinya terhadap kewajiban pajak perusahaan, maka Bapak Ibu dapat mengirimkan email ke revi.cuhyanti@suryacipta.com atau dapat langsung menghubungi MUC Consulting. Dan terkait bahan presentasi, acara ini akan kami kirimkan melalui alamat email Bapak dan Ibu sekalian yang sudah didaftarkan setelah kegiatan seminar ini selesai. Sampai jumpa kembali di acara webinar series Surya Cipta Center of Information. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit dan sampai jumpa lagi di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.